Jadi dai harus alergi dengan hadis palsu. Mau hadis palsu itu sudah menjadi langganan, sudah viral. Hadis ini lemah, oke. Kalau memang tidak diperlukan, tidak usah pakai hadis itu. Cari hadis lain untuk memotivasi orang beribadah di bulan Ramadan, yang hadisnya hadis yang tidak lemah. Hadis dhaif atau hadis lemah silahkan digunakan dalam berceramah ketika diperlukan ya, dalam konteks motivasi, tapi jangan lupa menyebut bahwa itu hadisnya lemah. Hadis dhaif, oke? Itu penting tuh. Supaya apa? Supaya masyarakat yang kita sampaikan hadis itu mereka tahu itu hadisnya lemah. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakafkan diri dalam tanda kutip artinya ya, mewakafkan diri untuk berdakwah, mau tidak mau harus membekali diri dengan sekian banyak wawasan, diantaranya wawasan kehadisan tadi. Kalau tidak mau, tidak usah. Ya. Baik, kemudian literatur hadis. Jadi begini, hadis Nabi itu kan yang sampai ke kita itu pasti ada literaturnya, ada tempat di mana kita bisa menemukannya. Kalau dulu sebelum dibukukan itu hadis itu dari mulut ke mulut. Jadi kalau saya mau hadis Nabi ya carilah siapa ahli hadisnya, datang ke dia, nuntut ilmu hadis nuntut hadis ke dia, simak, nggak ada rekaman. Kalau rekaman ya rekaman otak aja. Nah kalau zaman sekarang artinya ya setelah mulai dibukukan hadis itu sampai sekarang, nah hadis itu bisa dijumpai di literaturnya. Oke, hadis itu bisa dijumpai di literatur hadis. Jadi singkatnya literatur hadis itu artinya buku-buku yang itu buku yang menjadi tempat di mana hadis-hadis Nabi didokumentasikan. Apa gunanya Bapak Ibu harus tahu ini? Ya supaya Bapak Ibu ketika ingin menggunakan hadis nanti dalam ceramah, di mana cari hadisnya? Di internet Ustaz. Oh iya, di internet boleh mudah ya. Gunakan searching ya, searching. Ibu bicara tentang, Bapak Ibu mau ceramah tentang takziah nih, diundang ceramah untuk takziah. Oh berarti tentang kematian. Searching di internet, hadis tentang takziah, mungkin menemukan. Tapi tidak ada salahnya kita mengetahui secara manual. Jadi nanti kemampuan kita dua, kemampuan manual dengan kemampuan ya yang tadi serba internet. Oke. Ketika nanti internet sudah hilang di muka bumi,
kita masih bisa mencari hadis itu. Kenapa? Kita sudah punya kemampuan mencari secara manual. Nah, kemampuan mencari manualnya bagaimana? Ini dia, diawali dari mengetahui literatur hadis. Buku-buku yang di situ dimuat hadis-hadis Nabi. Pertama, kalau diklasifikasikan banyak ya. Pertama, jadi buku-buku hadisnya itu yang berbagai macam itu, kalau dibuat kelompoknya begini. Pertama, ada namanya literatur hadis akhlak. Oke, literatur hadis akhlak. Apa maksudnya? Buku-buku hadis yang di situ isinya hadis-hadis tentang akhlak. Jadi kalau Bapak Ibu mencari hadis, jadi kalau ketika temanya nanti tema tentang akhlak, contoh Bapak Ibu diminta untuk mengisi ceramah malam Ramadan, temanya tentang urgensi jujur. Wah, jujur berarti akhlak. Waduh, hadisnya gimana ya? Nah, kalau secara manual dicarinya, ya berarti setelah Bapak Ibu tahu apa saja buku-buku hadis yang isinya hadis akhlak, ya sudah cari buku itu. Cari bukunya, buku hadis yang tentang hadis akhlak, buka situ. Cari yang temanya tentang kejujuran. Ya, jadi pertama ada literatur hadis tentang akhlak. Kalau dalam bahasa Arabnya at-targhib wa tarhib. Nah, cuman buku-buku hadis yang tentang akhlak ini ada kelompoknya lagi. Satu, ada buku-buku hadis akhlak yang dia berdasarkan tema-tema tertentu. Nah, ini contohnya kitab Adab Mufrad, ada Riyadus Shalihin, ada At-Targhib wa Tarhib. Oke, ini bagusnya slide ini saya tampilkan covernya, tapi ya nggak apalah. Jadi begini Bapak Ibu, jadi saya tekankan lagi, jangan pelit beli buku bagi seorang dai. Ini contohnya, kitab Adab Mufrad itu sudah ada terjemahannya. Coba saya tanya, ada Bapak Ibu yang sudah punya? Kitab Adab Mufrad. Kitab Adab Mufrad itu buku hadis, namanya Adab Mufrad, karangan Imam Al-Bukhari. Ada yang punya? Belum ya? Catat, nanti beli. Terjemahannya udah ada. Ya, ada terjemahannya, belilah. Nanti buka, oh ini yang dibilang Ustadz itu. Nah, tengok temanya, apa aja temanya nanti ada. Yang kedua Riyadus Shalihin. Nah, ini kalau nggak ada juga luar biasa. Siapa yang belum punya? Siapa yang sudah punya? Alhamdulillah. Riyadus Shalihin itu buku hadis akhlak. Isinya akhlak aja. Cari yang terjemahan. Udah ada yang terjemahan. Setidaknya terjemahan itu membantu. Nah, ada kitab Targhib wa Tarhib. Ini mungkin sudah terjemahkan juga. Oke. Kitab hadis ini yang dibaca oleh Ustadz Abdul Somad itu. Tapi yang ringkasan. Dia kalau yang aslinya lebih tebal. Kemudian ada buku hadis akhlak yang dia tidak berdasarkan tema tertentu. Jadi kalau kita punya buku hadis ini nanti, itu dia tidak disusun berdasarkan tema. Berat nyarinya. Karena dia hadis saja, tidak disusun dengan tema. Kalau yang pertama tadi, hadis tentang jujur. Nah, kita akan disuguhi hadis-hadis tentang jujur. Tapi kalau yang buku akhlak yang model ini, dia tidak disusun berdasarkan tema. Tapi isinya hadis akhlak juga. Apa contohnya? Ada nama kitab hadis namanya Mukhtarul Ahadis. Ini yang dari pesantren Salafiyah, bukan Salafi ya. Salafiyah itu punya, bahkan mempelajarinya. Ada yang pernah mempelajari? Pesantren mana? Jailul Ma'ani ya. Keren apa bodohnya. Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah. Karangan, masih ingat tak? Siapa pengarangnya? Al-Hashimi. Barakallahu fikum. Al-Hashimi pengarang. Itu disusun hadisnya berdasarkan huruf abjad. Hamzah, ba. Itu bagi yang sudah baca, yang sudah tahu dan sudah pelajari kitab itu. Satu hadis itu bisa berapa kali ceramah, ya kan? Ati babal jannah. Nah baik. Itu kenangan dulu ketika ceramah dengan menggunakan metode seperti itu. Ada kitab namanya Al-Jami' As-Saghir.
Al-Jami' As-Saghir ini karangan Imam As-Suyuti. Ada yang punya? Oh, kalau punya keren lagi nih. Seperti ini terjemahan juga ada. Oke. Kemudian ada literatur hadis, buku-buku hadis yang dia tidak lagi tentang akhlak, tapi fokus ke hadis hukum. Hadis-hadis yang nanti itu menjadi sumber hukum fikih. Nah, contohnya kitab hadis Bulughul Maram namanya. Ada pernah lihat? Gak ada. Di pesantrennya gak ada. Hadis Bulughul Maram yang nanti disarah, yang itu disarah dalam satu kitab namanya Subulus Salah. Okay. Ada kitab Umdatul Ahkam, ada kitab Muntaqal Akhbar. Oh, ada ya. Ada rupanya, saya lupa saya. Ini karena sudah lama PowerPoint-nya. Nah, bisa lihat di sini ada contohnya. Dengan di kamar aja tinggal buka apa namanya nih? Aplikasinya. Ibu-ibu saya tanya. Shopee tahu deh. Shopee. Nah, Shopee katanya. Tuh, contoh nih, ini ada mufrad. Ya. Ini ada mufrad. Berapa harganya nih? 151. Al-Jami' As-Saghir ada juga. Mukhtarul Ahadits ada. Ya Allah, mudah sekali lah. Jadi jangan beli-beli. Jangan beli. Coba ada mufradnya 151.000. Masa sebulan ya tak mau menyisihkan 50.000 ya. Harus punya. Kalau nanti pelatihan dai jilid 5 saya ngisi ini lagi, saya tes, saya tanya nanti. Kalau orangnya masih sama, saya tanya lagi nih, udah punya atau belum? Hah? Suruh bawa. Oh iya, suruh bawa. Suruh bawa. Riyadhus Shalihin ada. Targhib wa Tarhib pun ada. Oke. Kemudian, nah, sekarang masuk ke teknik penelusuran hadis. Artinya mencari hadisnya. Pertama cara manual. Nah, cara manual itu ditelusuri lewat literatur buku-buku hadis. Baik berdasarkan tema atau tidak. Yang namanya manual. Ya, kalau manual berarti ya kita punya bukunya dan seterusnya. Saran saya beli bukunya dan biasakan dulu dengan cara manual. Itu faedahnya sangat luar biasa. Bayangkan nanti ketika Bapak Ibu ceramah ya, dengan tema tertentu Bapak Ibu menyampaikan ke para hadirin begini. Bapak Ibu dalam sebuah hadis di kitab Riyadhus Shalihin, wah kan keren tuh. Kita kan harus nampakkan juga kalau kita tahu hadis ya. Kan keren tuh. Tapi kalau begini, Bapak Ibu dalam internet disebutkan, hasil searching saya, kan gak keren kali. Kata kata jemaahnya, kalau itu bisa saya bisa juga Ustaz ini. Ya. Nah, yang kedua caranya cara digital. Ditelusuri lewat aplikasi digital seperti e-book, hadis. Jadi ya kita buka aplikasi yang maktabah atau pustaka-pustaka digital itu pasti ada. Nah, makanya saya tidak anti dengan cara digital. Padukan saja. Biasakan manual. Ya, biasakan manual dulu. Setelah dikuasai manual, nah, digitalnya nanti sesuai dengan kondisi. Kepepet umpamanya. Tiba-tiba kita diminta untuk mengisi. Nah, mungkinlah nyari buku pula. Izin saya balik dulu ngambil buku hadisnya, nggak mungkin kan. Nah, gunakanlah cara digital. Nah, gitu. Tapi kalau waktunya lapang, ngisinya ada 2 hari lagi, ya, oh itu manual saja. Karena sensasinya beda. Sensasinya beda. Nah, sekarang begini. Teknik penyeleksian validitas hadis. Jadi, ketika kita menggunakan hadis dalam ceramah atau mungkin ya, ngasih arahan lah kepada masyarakatnya. Yang mesti kita jaga adalah selektif dalam memilih hadis sesuai dengan validitasnya. Artinya gini, jangan sembarang pakai hadis, bahaya. Ingat kata Nabi kan? Apa kata Nabi? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat-tempat duduknya di neraka. Maka hati-hati. Nah, pertama, hindari hadis palsu. Jadi dai harus alergi dengan hadis palsu. Mau hadis palsu itu sudah menjadi langganan, sudah viral, ataupun tidak. Pokoknya kalau sudah terdeteksi hadis palsu, jangan coba-coba dipakai. Berdosa. Ini catatan nih. Hadis palsu. Kalau istilah dalam ilmu hadisnya apa? Hadis maudhu'. Maudhu'. Hadis yang dibuat-buat. Hadis hoax. Nah. Kemudian utamakan hadis yang tidak dhaif, dalam kurung lemah. Utamakan. Saya tidak menyebut jangan pakai. Tapi utamakan dulu. Contoh gini. Saya diminta ngisi ceramah tentang kejujuran tadi ya. Oke, waktunya ada seminggu lagi. Bisa nih cara manual nih. Saya udah punya buku apa tadi? Ada Mufrad, Riyadhus Shalihin, apa lagi? Oke, saya bukalah ada Mufrad nih. Saya cari temanya yang tentang jujur. Ada halaman sekian. Ternyata Imam Bukhari dalam membahas jujur ini dia menyebutkan 4 hadis. Oke. Nah, kebetulan di terjemahan itu ada catatan kakinya. Ada catatan kaki yang isinya menyebutkan penilaian hadisnya. Oke. Dari 4 hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari tentang kejujuran itu, ternyata ada 2 yang dhaif, lemah, 2 yang tidak dhaif. Nah, maka sesuai dengan arahan ini, utamakan yang tidak lemah. Berarti pakai yang 2 yang tak dhaif saja. Nah, itu caranya. Tapi tak apa-apa dibaca, baca aja. Untuk informasi kita bahwa ada 4 hadis tentang kejujuran di buku ini. 2 tidak lemah, 2 lemah. Begitu. Nah, tapi nanti menyampaikannya, yang disampaikan yang mana? Utamakan yang tidak lemah. Oke. Yang C, memakai hadis dhaif dalam konteks motivasi. Nah, maka saya katakan tadi, utamakan memakai hadis yang tidak lemah. Itu artinya tetap kita masih ada peluang boleh memakai hadis dhaif. Tapi kapan? Nih catat betul itu. Dalam konteks motivasi saja. Kalau dalam ilmu mustalah hadis namanya apa? Digunakan dalam bab fadailu a'mal. Tentang keutamaan amalan yang amal itu sudah selesai keabsahannya dalam agama kita. Udah jelas boleh amal itu. Tapi ada hadis yang bicara tentang keutamaan amal ini, cuma hadis ini lemah. Pakai aja hadis ini. Untuk memotivasi orang mengerjakan amal ini. Amalnya kan udah jelas bolehnya. Cuman ada hadis yang menyebut tentang keutamaan amal ini. Masalahnya hadis ini lemah. Nah, boleh pakai hadis ini. Tujuannya apa? Memotivasi orang melakukan amal ini. Apa contohnya? Ini tadi sedih jalan pas pula buka HP. Ada di satu grup dai pula. Ada anggota mengirim posting tentang dia ditanya oleh jemaah tentang hadis. Ini langganan nanti nih. Langganan kita nih apa? Hadis tentang Ramadan. Yang dibagi 3. Awaluhu rahmah. Wa awsatuhu maghfirah. Apa lagi? Wa akhiru itqun minan nar ya. Nah, situ dijelaskannya. Di jawaban dia di share di situ. Ya, saya cek lagi. Oh iya, memang hadisnya ini termasuk hadis yang lemah. Ada perawinya yang bermasalah. Nah, gimana statusnya? Nah, gimana kita menyikapinya? Nah, ini contoh langsung ya. Hadis ini lemah, oke. Kalau memang tidak diperlukan, tidak usah pakai hadis itu.
Cari hadis lain untuk memotivasi orang beribadah di bulan Ramadan yang hadisnya hadis yang tidak lemah. Tapi kalau mau pakai juga, nah nih kalau mau pakai juga silahkan. Tapi karena ini hadisnya hadis lemah, maka harus disampaikan begini. Jadi dia menceramah itu kita bilang, Bapak Ibu ada satu hadis, tapi hadisnya lemah. Nah, sampaikan begitu, hadisnya lemah. Tapi tak apa-apa untuk memotivasi kita. Nah, ini ya. Sampaikan hadisnya. Hadis lemah yang menyebutkan bahwa di pertengahan awal Ramadan itu ada rahmat dan seterusnya. Oke? Jangan lupa menyebut status hadisnya. Hadis lemah. Itu catatan tuh, ya. Hadis dhaif atau hadis lemah silahkan digunakan dalam berceramah ketika diperlukan ya, dalam konteks motivasi, tapi jangan lupa menyebut bahwa itu hadisnya lemah. Hadis dhaif. Oke? Itu penting tuh. Supaya apa? Supaya masyarakat yang kita sampaikan hadis itu mereka tahu itu hadisnya lemah. Oke? Nah, itu penting. Nah, sekarang begini. Ustaz, gimana kami bisa tahu hadisnya dhaif apa tidak? Kami kan nggak belajar ilmu hadis, Ustaz. Kan gitu kan? Kami lulusan SMA, tapi karena kami punya semangat berdakwah bagaimana? Tadi kata Ustaz, pakai hadis yang utamakan hadis yang tidak dhaif. Kalau mau pakai hadis dhaif, sebutkan statusnya kalau itu hadis lemah. Kami nya nggak tahu Ustaz, gimana cara menentukannya? Kami yang nyari tahu atau kami yang meneliti? Nggak mungkin. Ini dia. Ulama hadis itu sudah memberikan penilaian hadis-hadisnya. Ya. Ini hadis lemah. Maka ini catatannya. Pakai penilaian ulama hadis klasik. Jadi ulama hadis itu kan ada yang klasik, ada yang kontemporer. Oke, utamakan yang ulama hadis yang klasik. Contoh, Bapak Ibu menemukan umpamanya di buku itu hadis riwayat An-Nasa'i. Oke. Dan dinilai sahih oleh Nasa'i sendiri umpamanya. Berarti sudah tahu status hadisnya itu. Siapa yang mensahihkan? An-Nasa'i sendiri. An-Nasa'i ya ulama hadis klasik. Menemukan hadis, Bapak Ibu menemukan hadis umpamanya dalam kitab Adab Mufrad tadi. Di catatannya disebutkan di bawah hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya sudah pakai. Intinya Bapak Ibu merujuk penilaian ulama hadis tentang status hadisnya, lemah atau tidak. Utamakan yang klasik. Kemudian jika tidak ada, maka rujuk penilaian ulama hadis kontemporer. Baru. Siapa contohnya? Syekh Albani gitu ya. Ya silahkan kalau mau pakai juga. Ya. Yang tidak banyak dikenali oleh Aswaja ada. Siapa? Syekh Abu Ghuddah banget. Ya. Ada Syekh Arnaud. Ada siapa lagi? Ada Syekh Awamah banget. Ya, pokoknya dia pengkaji hadis yang dia memang konsennya dalam menilai hadis. Itu caranya. Kemudian jika terjadi pertentangan, jadi ada hadis nih. Ini mungkin Bapak Ibu nanti akan temukan nih. Ada hadis yang ternyata di bawah catatan itu ternyata ditemukan dua penilaian yang berbeda. Ulama hadis klasik bilang ini hadisnya hasan atau sahih ya. Tapi situ ditulis juga. Tapi dilemahkan, didhaifkan oleh Syekh Albani. Ibu pilih yang mana? Nah, sebagian ulama kita memberikan solusi, pakai saja penilaian ulama klasik. Begitu. Ya, pakai saja penilaian ulama klasik. Oke.
Sekarang begini Pak, hadis Nabi itu kan pakai bahasa Arab ya. Oke. Maka tentu kita harus tahu bahasa Arab agar kita paham betul maknanya. Sehingga dalam membaca hadis tidak cukup dengan membaca terjemahannya saja. Tuh, ini poin penting juga loh. Kalau Bapak Ibu merujuk hadis atau ingin menggunakan satu hadis yang tadi Bapak Ibu sudah jumpai, tidak cukup sekedar hanya dengan membaca terjemahannya saja. Terus apa Ustaz? Usahakan membaca penjelasan dari hadis itu sendiri. Jadi ada terjemahan hadis, alih bahasa, dari bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ada lagi namanya penjelasan hadis. Penjelasan hadis ini artinya apa? Syarah. Itu dalam bahasa Arab namanya syarah. Syarhun. Ada hadis yang redaksinya mudah. Sehingga mudah saya dipahami. Ya. Apa contohnya? Saya tidak begitu hafal matanya. Fima ma'nahulah. Iyakum wal kadhib. Fa'innahu. Siapa yang hafal matan di sini? Fa'innal kadhiba yahdi ilal fujur. Iyyakum wal kadhib. Kita tengok terjemahannya. Jauhilah perbuatan atau jauhilah berdusta. Karena berdusta itu akan menggiring pelakunya kepada tindakan fujur atau kefasikan. Oke. Itu kan jelas tuh. Isinya Pak, ya melarang kita jangan berdusta. Kenapa? Resikonya orang yang berdusta akan menggiringnya ke fujur. Paling ini minimal ya. Bukan minimal, maksimal kita mungkin perlu cari tahu fujur ini apa. Nah, itu saja. Carilah. Kalau tidak ada situ disebutkan apa itu fujur, cari di kitab lain, di buku lain pamannya yang menjelaskan apa itu fujur. Oke. Contoh lain, hadis yang terang benderang pamannya apa lagi? Hadis terang benderang. Yang kita dengan terjemahan saya kita sudah tahu. Nah, ada yang bisa beri contoh? Hadis yang dengan terjemahannya kita insya Allah sudah bisa memahami. Tidak perlu mencari tahu lebih dalam. Apa? Ada apa contohnya? Apa? Kebersihan sebagian dari iman. Wah ini ngasih contoh yang agak apa nih? Kalau yang aslinya at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu bagian dari iman. At-tuhur syatrul iman. Bersuci itu bagian dari iman. Ini nampaknya masih butuh penjelasan. Apa maksudnya Pak? Bersuci itu bagian dari iman. Kalau kita tidak baca penjelasannya, jangan-jangan nanti, berarti kalau orang nggak bersuci, itu imannya separuh tuh. Kalau iman separuh berarti setengah kafir, setengah Islam. Kan bisa itu jadinya. Itu berarti itu contoh yang belum pas. Ya tadi contohnya hadis tentang anjuran yang mengingatkan kita untuk tidak berdusta, itu contoh. Sekaligus contoh yang tadi perlu kita membaca penjelasan. Jadi intinya gini, tidak cukup dengan hanya bermodal terjemahan hadis, yang hadis itu masih perlu penjelasan dalam memahami dan menguasai maksudnya dengan baik. Tapi kalau hadis yang redaksinya itu mudah, itu dengan terjemahan insya Allah kita sudah cukup. Oke. Jadi mau tidak mau kita memang harus punya lagi namanya literatur uraian hadis Nabi. Kalau tadi literatur hadis Nabi.
Yang kedua, literatur uraian hadis Nabi. Paham uraian? Buku-buku yang menjelaskan maksud dan makna hadis. Nah, itu yang saya maksud. Kalau dalam bahasa Arabnya syuruhul hadis. Buku-buku yang isinya menjelaskan isi hadis. Ini ada berapa? Saya contohkan saja. Kitab Fathul Bari namanya. Jadi kalau membaca Sahih Bukhari, kan Sahih Bukhari itu hadisnya nggak semuanya yang dengan modal terjemah langsung paham kita dengan baik. Nah, ada hadis-hadis Sahih Bukhari yang itu kita perlu baca penjelasannya biar lebih paham dan kita tidak salah paham dengan hadisnya. Nah, kemana kita cari penjelasannya? Ada satu kitab namanya kitab Fathul Bari. Itu pun sudah ada terjemahannya. Tapi berjilid-jilid. Siapa yang pernah lihat? Semua lihat kan? Nah, itu mungkin pakai apa aja lah. Buku apa namanya? Digital. Ya, cari situ di Play Store itu. Kemudian ada nama kitabnya lagi Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Ketika Bapak Ibu punya kitab Syarah Sahih Muslim, berikut terjemahannya. Sama. Tidak semua hadis di Sahih Muslim itu yang kita bisa memahaminya dengan baik cukup dengan baca terjemahannya. Enggak. Ada juga hadis dalam Sahih Muslim yang kita perlu lagi membaca penjelasannya. Tak cukup dengan terjemahan. Kemana kita mau cari? Tuh kitab Al-Minhaj. Atau kitab, lebih sederhananya kitab Syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi. Mungkin ada juga terjemahannya sudah. Pernah lihat? Saudara yang pernah lihat itu? Belum ya? Kemudian kitab Faidul Qadir. Tadi kita sempat menyebutkan ada satu kitab literatur hadis namanya Al-Jami' As-Saghir karangan Imam Suyuti. Ketika Bapak Ibu punya kitab Al-Jami' As-Saghir yang isinya kumpulan hadis Nabi yang pakai terjemahan, sama kasusnya. Tidak semua hadis Nabi situ bisa kita langsung pahami dengan baik hanya dengan modal terjemahannya. Tidak. Ada juga hadis-hadis yang kita perlu membaca uraiannya. Nah, kira-kira di mana cari? Ini dia, kitab Faidul Qadir. Kalau ada terjemahannya, beli juga. Jadi gini, bayangkan di rumah Bapak Ibu, di lemari Bapak Ibu itu kitab Sahih Bukhari terjemahannya, Fathul Bari dan terjemahannya. Ya kan? Kitab Al-Jami' As-Saghir hadis terjemahannya, kemudian kitab Faidul Qadir terjemahannya. Ya, udah ketemu hadis di Jami' As-Saghirnya, udah tahu terjemahannya, baca di penjelasannya di buku ini. Kan keren tuh. Itu cara kita untuk punya modal hadis di sini di otak. Oke. Mau tidak mau kita harus baca dulu. Kalau sudah banyak hafalan hadis kita, udah banyak karena ada sering ceramah pakai hadis. Woi, itu kita santai aja lagi. Mau momennya apa? Mau momennya diundang untuk masyarakat di tempat kita yang kita dakwah itu momennya anaknya akikah. Woi, sudah 3 hadis ini. Udah kena jadwal akikah ada sering. Jadi sudah ada belasan hadis ini. Baru asik ngomong nanti. Ada namanya kitab Ma'alimus Sunan. Ini kitab yang menjelaskan hadis Sunan Abu Daud. Oke, lanjut. Sekarang teknik penyusunan materi hadis. Udah jam 10.35, 36. Teknik penyusunan materi hadis. Ya. Gimana teknik menyusunnya? Ada 2 model. Satu yang pakai tulisan merah, kajian non tematik nanti dengan kajian tematik. Gini maksudnya. Ceramah kita ada yang berdasarkan tema tertentu, ada yang tidak berdasarkan tema tertentu. Oke. Jadi nyusun materi berdasarkan hadis itu nanti mengikuti 2 gaya ini. Satu, kajian non tematik, maksudnya ceramah kita itu materinya tidak terkait dengan tema tertentu, non. Nah, caranya gimana nyusun hadisnya? Pertama, pilih hadis yang menarik. Bebas itu, enak kita cari hadis. Karena kita tak diminta untuk menyampaikan materi ceramah dengan tema tertentu. Kan enak kan, bebas kan?
Karena bebas, kita bisa pilih tema-tema sesuai dengan selera kita, ya sudah, berarti kita cukup cari hadis-hadis yang rasa kita menarik. Karena kita tidak dibatasi temanya. Nah, cari hadis yang menarik untuk dijadikan sebagai materi ceramah. Yang kedua, setelah dapat hadisnya, terdapat hadis ini. Contoh, saya diundang diundang di masjid untuk isi tausiah subuh nanti. Oh, berarti ada tema nih. Berarti saya nyari tema nih. Oh, gimana ya? Atau nggak ada tema, pengurus tidak minta tema, tapi disuruh isi tausiah saja. Oke, berarti patokannya hadis saja. Kalau begitu patokannya hadis saja. Berarti cari hadis. Nah, itu aja. Cari hadis yang menarik. Ya udah, Bapak ambil aja buku hadis ada mufrad dari. Ambil satu, ya, cari hadisnya yang menarik nih. Oke. Tentu untuk mencarinya ya cari hadis tersebut, baca terjemahannya. Kalau rasanya asik ini, wah ini menarik ini hadis ini. Saya baca terjemahannya menarik nih. Oh, ya sudah. Ambil hadis itu, pahami artinya, kemudian dalami maksudnya, pakai buku tadi, buku atau literatur uraian hadis tadi. Setelah itu apa? Pas hari H-nya, gimana caranya? Caranya adalah Bapak Ibu bacakan hadisnya dulu. Setelah mukadimah, baru Bapak Ibu ada satu hadis Nabi yang menarik kita kupas pada subuh ini. Wah, ini kan tak tema kan? Langsung hadisnya. Ini yang saya sebut tadi ala gaya secara dulu. Ketika pesantren atau tamat pesantren gayanya gitu. Modalnya hadis saja. Hafal satu hadis, udah tahu terjemahannya, udah siap. Kalau orang minta ceramah, itu aja sampaikan. Nah, itu. Jadi bermodalkan hadis. Nah, jadi ketika penyampaian kita mulai dari hadis dulu. Bapak Ibu ada satu hadis riwayat ini dan disebutkan di buku ini. Ini hadisnya menarik Bapak Ibu. Sampaikanlah. Apa menariknya? Uraikan. Baca matannya, teks Arabnya, terjemahkan. Uraikanlah. Bla 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 bla. Oke. Ini kajian non tematik artinya. Tidak, materi ceramah kita tidak fokus pada satu tema, tapi malah fokus pada hadisnya. Oke. Menarik kan? Ini kalau seperti ini kita bisa satu hadis bisa 50 masjid ini sepekan baru nih. Tapi waspadai, jangan-jangan jemaat. Situ ada jemaah yang sudah dengar 5 kali dia kita. Kata dia, Ustaz ini udah kurang modal nih. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana kalau ceramah kita itu memang berangkat dari tema. Contoh nih, kayak malam Ramadan ini di pengurus persatuan dai tertentu seperti IKADI, MDI itu sudah menentukan temanya. Ya. Malam pertama temanya tentang urgensi puasa. Ini. Gimana cara menyusun materi hadis nih? Ini dia. Dibagi lagi. Ada yang temanya tema instan. Tema instan itu yang tadi. Langsung urgensi puasa. Itu kan instan tuh. Kalau sini contohnya apa? Urgensi kebersihan dalam Islam. Ada nanti temanya tema mentah. Artinya tidak instan. Tema tidak instannya artinya dia betul masih umum. Contohnya ini apa? Kebersihan dalam Islam. Kan masih umum tuh. Bisa bicara tentang urgensinya. Bisa bicara tentang keutamaannya. Ya, nah, kan masih umum. Nah, kita mulai yang pertama dulu. Ceramahnya diminta ada tema khusus atau sudah disiapkan temanya tema khusus dan sudah jelas, sudah spesifik sekali urgensi kebersihan dalam Islam. Oke. Seperti apa? Urgensi puasa. Itu kan sudah spesifik tuh. Nah, gimana caranya? Gini. Pertama,
kumpulkan sebanyak mungkin hadis-hadis terkait kebersihan. Kumpulkan dulu 5, 4, oke. Tentu diseleksi ya. Kemudian pahami arti-arti dan maksud masing-masing hadis yang sudah dikumpulkan itu. Contoh, judulnya tadi apa? Urgensi kebersihan dalam Islam. Saya carilah hadisnya. Baik secara manual atau digital tadi. Terkumpul 5 hadis. Oke. 5 hadis ini saya baca terjemahannya. Saya pahami maksudnya. Mana yang mungkin masih butuh uraian. Saya cari di buku uraian hadis. Oke. Dan setelah itu apa? Pisahkan hadis-hadis yang berisikan tentang urgensi kebersihan. Maksudnya, baru kita olah nih. 5 hadis ini kan tema umumnya kebersihan. Kita cari kira-kira dari 5 hadis ini menyampaikan urgensi kebersihan tersendiri yang berbeda nggak? Oh iya berbeda. Nah, dibikin kisi-kisinya. Satu, kebersihan itu menunjukkan keimanan, Bapak. Atau kebersihan itu ada kaitannya dengan iman. Mana hadisnya? Oh, hadis nomor 3. Cantolkan. Ini hadisnya. Berarti sudah satu materi itu. Ya, satu poin. Poin pertama, kebersihan ada korelasinya dengan keimanan. Hadisnya mana? Ambil, cantolkan. Sudah satu. Berarti tinggal 4 hadis lagi. Diamati lagi hadis yang ini yang tersisa 4 ini. Oh, hadis yang nomor 3 ini menyebutkan atau mengisyaratkan bahwa kebersihan itu menunjukkan bahwa orangnya baik, hatinya bersih. Oke. Tulis 2. Kebersihan ada korelasinya dengan hati. Hadisnya mana tadi? Nomor 3. Cantumkan. Sudah 2. Oke. Begitu selanjutnya. Ini cara yang menggunakan kajian tematik. Paham nggak kira-kira nih? Oke. Nah. Buat kesimpulan dari isi hadis berkaitan dengan urgensi kebersihan. Dengan sendirinya kalau sudah dipatok tadi 1, 2, 3, ya udah terus kesimpulannya. Di HP saya ini Bapak Ibu, saya punya aplikasi catatan itu, Keep ya, catatan. Itu banyak sekali saya buatkan. Setiap bahan ceramah yang saya belum buat itu saya cari, saya muatkan di sini. Jadi di catatan Keep, di catatan saya di aplikasi itu sudah puluhan mungkin. Kalau khutbah temanya baru yang belum saya pernah buat temanya, saya carikan materinya itu sudah cantumkan di sini. Nanti harapannya kalau sudah banyak, udah bisa dibukukan, saya bukukan. Jadinya kumpulan materi khutbah. Iya, mentahnya. Nggak mungkin kalau kan ada buku khutbah itu semuanya jemaah sekalian, semua narasinya itu kan udah jadi instan itu. Ada buku khutbah yang isinya hanya mentahannya saja. Quran, hadis, dan seterusnya. Ini banyak. Nah, saran saya gitu juga. Jadi konsep yang sudah Bapak buat tadi itu masukkan di HP. Ada kan aplikasi catatan kan, Keep, contohnya Keep. Tulis mentahannya situ, simpan. Tanpa sadar nanti kalau istiqomah begitu, konsisten, bisa terkumpul puluhan juga nanti di HP Bapak Ibu. Jadi kalau sudah saatnya kita mendadak nih, tapi temanya masih tema yang pernah kita cari, kita sampaikan, tinggal buka, mana dia, cari searching, judulnya nih dapat, ya sudah, letak sih. Atau sebelum duduk sini, baca dulu sebentar sekilas untuk memori yang lama, oh iya, dah, selesai. Jadi tidak ada lagi main pakai buku tulis, pakai kertas. Itu jangan dulu. Sekarang tuh konsep langsung bisa disimpan di HP, tinggal dibawa kemana-mana. Ya kan? Nah, kan enak. Saya lupa pula untuk menunjukkan ini. Nah, sini ada wifi. Ada ya? Nah, coba.
Atau grup WA-nya di sini. Coba masukkan saya. Nomor saya masukkan saya. Nanti saya kirim ke WA. Satu contoh langsung. Masukkan nomor saya. Baik. Kemudian kalau mentah bagaimana? Mirip-mirip juga. Kalau judulnya mentah begini. Kebersihan dalam Islam. Masih mentah itu. Kita sudah tahu tentang kebersihan. Tapi apanya kebersihan? Nah kalau begini. Langkah-langkahnya bagaimana? Kumpulkan sebanyak mungkin hadis-hadis tentang kebersihan. Kan sama langkah-langkahnya juga. Yang kedua, pahami arti dan maksud dari hadis yang sudah terkumpul. Kemudian buat klasifikasi subtema dari isi hadis yang telah terkumpul. Ini contohnya gini. Gimana? Wifi-nya deh. Bukan, apa aja masuk ke grup. Udah masuk. Udah sih. Ini contohnya Pak, ya, kebersihan dalam Islam. Coba lihat. Kebersihan dalam Islam itu kan tema, masih umum kan? Nah, saya kumpulkan hadisnya, berapa hadis nih? Hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat. Nah, 4 hadis. 4 hadis ini kalau pandai melawak, pandai pandai mengolah kata, udah bisa 4 jam. Satu jam 1 hadis. Oke, ini hasil searching saya ya. Coba lihat. Biasanya kan, nih contoh ya. Coba kalau Bapak Ibu diminta tuh ceramah tentang hadis Nabi, tentang kebersihan, apa modal hadis? Paling-paling an-nazafatu minal iman tadi ya. Apalagi itu aja. Nah itu kan betapa miskinnya kita, betapa miskinnya modal hadis kita dalam ceramah. Judulnya bayangkan, kebersihan dalam Islam. Apalah hadis ini? Adalah an-nazafatu minal iman aja lah. Entah ya tanda hadis apa. Oke, coba lihat. Ini contoh konkretnya. Hadis pertama, jangan baca yang merah dulu. Jangan baca merah. Yang merah ini sudah saya bikin subtemanya. Kalau temanya kan kebersihan dalam Islam. Subtemanya itu yang merah-merah. Dari mana saya dapat? Dari hadisnya. Maka hadis dulu. Nih hadis ini, fokus ke hadis dulu. Hadis pertama yang saya dapatkan, ini dia. Dari Abu Hurairah. Di mana Rasulullah bersabda, ittaqu al-la'inain. Takutlah kalian terhadap 2 yang melaknat. Ada 2 yang melaknat. Sahabat bertanya, wa man la'inan? Apa 2 yang melaknat itu wahai Rasul? Kata Nabi, alladzi yatakhalla fi turuqin nas au fi dhillihim. Orang yang dia buang air besar ataupun kecil di jalan-jalan manusia atau di tempat mereka bernaung. Hadisnya riwayat Muslim, Abu Daud dan yang lain. Oke, itu kan hadis tuh. Setelah tahu terjemahannya, dah tahu maksudnya, baru kita olah apa yang bisa diambil dari hadis ini terkait dengan tema kebersihan. Nah, jadilah dia tuh. Buang kotoran di fasilitas umum mengundang kutukan. Itulah subtemanya. Jadi judulnya tadi tema besarnya kebersihan. Ada satu hadis saya jumpai yang bunyinya tadi begitu, lalu saya ramu, saya olah apa yang bisa ditarik dari hadis ini untuk dicantolkan tentang kebersihan. Nah, inilah dia nomor 1, buang kotoran di fasilitas umum mengundang kutukan. Iya enggak? Kutukan enggak? Kan Nabi tadi ingatkan, hati-hati kata Nabi, ada 2 yang akan mengundang laknat. Artinya, Nabi ingin mengatakan bahwa orang yang buang hajat, BAB, BAK, di 2 tempat tadi, di jalan, atau di tempat orang duduk-duduk, ya, situ kita buang hajat, kecil atau besar, itu akan mengundang kutukan orang kepada pelakunya. Dikutuk orang gitu. Ya kan? Ya enggak? Nah, coba lah, tak coba. Itu di halte tuh, tipis itu. Apa kata orang kurang aja apa ya? Mati ya mangan aja. Contohnya binatang. Nah, itu yang kutukan tuh. Ya kan? Disebutnya semua binatang. Nah, betul. Memang Nabi itu menyampaikan realita betul. Nah, kan mantap tuh. Pasti orang mendengarnya. Mak, baru kali ini saya dengar pembahasan tentang baru tuh. Undang masuk lagi katanya.
Tapi kalau Bapak Ibu kebersihan itu bagian dari iman. Kata jemaah, lalapu kaji gue. Selama kau nanti saji, kau barangkali dia ya. Oke, yang kedua, hadis kedua. Nih, fokus ke hadisnya dulu. Kata ini hadis Anas, ya. Ini terpot. Hadis Anas, kata Nabi begini, tanazzahu minal baul, fa inna ammata adzabil qabri minal baul. Sucikanlah kalian atau bersihkanlah diri kalian dari pipis. Karena mayoritas azab kubur itu disebabkan dari pipis. Ini hadisnya. Sekarang hubungkan dengan kebersihan. Apa yang bisa ditarik? Ini contoh saya aja. Apa? Tidak membersihkan sisa kotoran mengundang azab. Berarti kalau kita tidak bersih dalam konteks BAB BAK tidak dibersihkan, rupanya mengundang azab. Kan mantap tuh. Iya kan? Ini an-nazafatu minal iman, an-nazafatu minal iman. Oke, sudah dua ya. Hadis ketiga, fokus ke hadisnya. Hadis dari Aisyah di mana beliau menceritakan bahwa Nabi pernah bersabda, as-siwak madharatun lil fam wa mardatun lirrab. Apa seterusnya lagi itu? Siwak itu mensucikan mulut dan membuat Tuhan ridho dan menjernihkan pandangan. Riwayat An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan At-Tabrani. Baca terjemahannya, pahami. Setelah itu apa? Ambil benang merah yang bisa diambil, dicantolkan ke tema umum yaitu kebersihan. Apa? Perhatian Islam terhadap kebersihan mulut. Mengutala habis itu lagi. Bapak Ibu, apa yang mesti kita bersihkan? Ya kan? Sebutnya wajah, Ustaz. Mantap. Apa lagi? Tak ada yang menyebut gigi, yang tak menyebut gigi. Dia bilang, gigi bersih nggak? Mesti dibersihkan enggak? Ya Ustaz. Langsung masukkan di sini. Yang keempat, hadisnya. Hadis Abu Ayyub. Di mana Abu Ayyub menjelaskan begini. Kata beliau, Nabi pernah bersabda, arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 yang itu menjadi sunnahnya para nabi dan rasul. Pertama, al-khitan, bersunat. Kedua, pakai parfum. Yang ketiga, bersiwak. Yang keempat, menikah. Kan jelas so. Mana yang bersih, mana yang konteksnya yang bersih-bersih itu? Siwak. 4-4-nya. Khitan tuh bersih-bersih juga. Iya kan? Kan dokter bilang, orang barat tuh kenapa mereka ada yang berhitan juga? Bukan karena sunnah Nabi diikutinya. Karena medis mengatakan bahwa yang satu itu tempat berkumpulnya bakteri-bakteri gitu. Apalagi ta'atur pakai parfum. Itu kan bersih-bersih juga. Dan seterusnya. Nikah bersih-bersih juga. Bersih apa? Bersih-bersih dari penyakit masyarakat seperti zina, ya kan? Dan seterusnya. Oke, itu dia. Tinggal 5 menit. Silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, mic. Satu aja. Wah, ini emang tegas betul nih. Begini aja. Satu pertanyaan tak bercabang dari laki-laki, satu pertanyaan dari perempuan tak bercabang. Ya, jangan. Ya. Kita untuk habis waktu, Ya. bagaimana metode kita sendiri Ya. untuk meyakinkan ke masyarakat terkait hadis topik yang sudah terlanjur terselah. Ya. Jadi itu yakini ke tois. Ya. Maka ketika kita mengatakan toif, kesan pertama kalau dia isinya Aisyah sama dia. Oh gitu ya. Jadi kota yang benar. Ya. Karena sesuai bahasa yang menghampat, tapi ya masyarakat soalnya yakini itu bukan visual. Oke.
Ya, kembali lagi ke apa namanya tuh, saya belum cek entah hadis apa enggak. Kulil haqqa walau kana murra. Itu hadis enggak tuh? Saya belum bisa pastikan itu hadis atau tidak. Kulil haqqa walau kana murra. Sampaikan yang benar itu walaupun pahit. Kan pahit rasanya tuh. Awak menyampaikan Bapak Ibu dalam sebuah hadis yang sudah Bapak Ibu tahu, tapi ini sebetulnya dhaif Bu ya. Itu pengurus masjid tandain itu. Aku Wahabi gitu. Aku Wahabi ya. Nggak usah dihiraukan itu. Kan beda kita ada. Beda kita apa? Kita masih menyampaikan hadis dhaif dengan catatan tadi. Oke. Kalau mereka punya semangat apa? Buang jauh-jauh hadis dhaif itu. Kalau kita enggak kan? Masih kita toleran lah. Toleran tapi ada batasannya. Jadi singkatnya tidak usah. Cuman tadi begini ya. Cukup sampaikan statusnya saja. Bapak Ibu, ada hadis yang mungkin saya jamin Bapak Ibu sudah pernah dengar dan sering dengar. Hadis ini Bapak Ibu populer sekali. Padahal hadisnya dhaif. Tapi tidak apa Bapak Ibu. Kita kasih goyang dikit lagi. Jangan begini. Ini hadisnya sudah populer Bapak Ibu. Dan hadis dhaif. Tinggalkan. Wah gitu kan. Pakai nama jeger gitu. Gak boleh. Masih banyak hadis-hadis yang lain. Sunnah gitu pula kita. Ya udah itu pertama dan terakhir tuh. Ini kata pengurus adalah ini Wahabi detektif gitu ya. Terdeteksi. Ya jadi saran saya tetap daripada berdosa nanti. Ya. Kalau kita mau sudah tahu itu hadis dhaif, tanya ke guru juga ternyata sama. Tahu-tahu kita mau pakai hadis itu sampaikan status hadisnya. Oke. Walaupun orang akan menganggap kita ini Wahabi. Saya saja tadi nyebut Syekh Albani nih tadi kan. Yang jadi ada yang mungkin Bapak Ibu pikiran, ini Ustaz ini udah salah undang nih. Udah salah undang nih acara ini, masa Wahabi undang. Baru nyebut Syekh Albani. Pakai Syekh pula lagi kan. Oke silakan ibu-ibu ada. Kalau tidak ada kita serahkan ke cowok. Suara ibu-ibu. Cukup. Baik, ini arahan langsung dari apa nih? Kalau tidak ada, tak ada ya. Baik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Ini kalau sudah waktu memang tidak selapang yang biasanya. Ini mau nih, apa namanya nih, TPT-nya. Ya, kalau mau saya share nih. Ya, mau ya. Oke, siap. Oke, demikian, terima kasih. Dan mohon maaf kalau waktunya berlebih. Dan semangat, jangan lupa literasi membaca dipertingkatkan dan koleksi kitab tolong diperbanyak. Oke Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.